Kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan digital marketing, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2025 ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali para peserta dengan keterampilan praktis di bidang pemasaran digital agar mampu bersaing di pasar kerja maupun merintis usaha serta mandiri. Dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia yang merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan pembukaan pelatihan ini dihadiri anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Muslimin SPD MH, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang Muhammad Yekti Pracoyo STMT, Agus Nur Aji, Direktur Operasional Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Singosari, para narasumber dan 70 peserta pelatihan se-Kabupaten Malang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin menyapa kepada yang berhormat anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Bapak Muslimin SPD MH. Terima kasih atas rawuhnya. Yang berhormat Kepala Hadirin yang berbahagia, agar acara hari ini mendapatkan. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan laporan penyelenggara kegiatan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Sri Mahanani Rahayu SEMM. Dalam laporannya menjelaskan pelatihan ini akan berlangsung mulai tanggal 15 hingga 25 Agustus di King College London, kawasan ekonomi khusus Singosari, dan harapannya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh bisa diterapkan secara nyata, baik dalam dunia kerja maupun membangun usaha sendiri. Yang kami hormati Bapak Agus Nur Aji, operasional KEK, yang mempunyai tempat ini Pak untuk pelatihan adik-adik. Kami banggakan para narasumber yang juga sudah rawuh dari teman kejaksaan Bapak Ali Buswandi dan dari Dinas Koperasi Ibu Indah Sulistiowati STMT dan Instruktur LPK Insan Kreatif serta para hadirin peserta pelatihan yang kami banggakan. Pertama, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya kita sekalian dapat hadir dalam kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan digital marketing. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini dan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian serta para peserta pelatihan. Terima kasih karena di sela-sela kesibukan masing-masing dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Melalui kesempatan ini, perkenan saya menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan berdasarkan kompetensi melalui pelatihan digital adalah sebagai berikut. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan praktis di bidang pemasaran digital agar mampu bersaing di pasar maupun merintis usaha secara mandiri. Kami berharap keahlian yang diperoleh dari pelatihan ini dapat membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan pribadi, keluarga, dan masyarakat secara luas. Sasaran
kegiatan adalah sebanyak 75 orang yang merupakan pencari kerja dari berbagai wilayah di Kabupaten Malang. Pelatihan ini diselenggarakan pada tanggal 15 Agustus, mohon izin, 15 Agustus sampai dengan 8 hari kerja, bertempat di King College London KEK Singasari. Untuk menunjang efektivitas pelatihan, kami menghadirkan narasumber dari instruktur yang kompeten di bidang digital marketing dan kewirausahaan, yaitu dari 1. DPRD Kabupaten Malang, 2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, 3. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bank Jatim, dan dari LPK Insan Kreatif. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh hendaknya dapat diterapkan secara nyata, baik dalam memasuki dunia kerja maupun membangun usaha secara mandiri berbasis digital. Akhirnya dengan hormat, saya memohon berkenan Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan digital marketing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja Malang yang diwakili Pak Sadi. Sementara itu dalam sambutannya, Muslimin SPD MH, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, dalam sambutannya memberikan apresiasi dengan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan digital marketing ini. Pelatihan ini sangat penting karena di era digital saat ini sangat membantu untuk promosi dan penjualan berbagai produk yang dihasilkan, dan berharap para peserta bisa memanfaatkan pelatihan ini dengan maksimal. Alhamdulillah, puji syukur patut kita aturkan kepada Allah SWT atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya sehingga hari ini kita diberikan kesehatan. Semoga dengan kesehatan ini kita bisa mengisi dengan kemanfaatan, baik manfaat bagi diri kita maupun manfaat bagi orang lain. Salawat dan salam semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berbahagia, saya mewakili Ketua Komisi karena sekarang pas berbarengan dengan paripurna mendengarkan pidato Presiden yang biasanya itu tanggal 16, sekarang juga dapat dirubah tanggal 15, sehingga Ketua tidak bisa hadir. Saya sebagai wakil ditugaskan untuk mewakili beliau. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan ini. Semoga pelatihan ini memberikan manfaat bagi para warga kita, terutama para pemuda dan pemudi kita yang ada sebagai peserta ini. Karena kali ini terkait dengan digital marketing. Sudah punya, ini pesertanya sudah punya produk apa belum? Sudah. Berarti semuanya sudah punya produk ya? Oh, ada yang belum? Gak apa-apa, punya pasar dulu, baru nanti cari produk. Pelatihan ini saya kira sangat besar manfaatnya di era digitalisasi, karena kalau kita lihat sekarang orang sudah banyak menggunakan perangkat digital terkait dengan baik untuk kegiatan pribadi maupun yang lainnya, sehingga peluang ini harus kita manfaatkan. Dan pasarnya saya kira lebih luas. Kita juga lebih menghemat, tidak usah beli ruko, tidak usah beli tempat, cukup dengan handphone. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan handphone kita untuk kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan daripada untuk sekedar hibah. Terutama kita tadi di luar sebelum acara sudah membicarakan terkait master kuat di dunia. Ya, ada power of emak-emak ya. Ini kan calon emak-emak juga ini. Jadi peluang ini harus kita tangkap
dengan baik, karena dengan adanya digital, ada handphone dan sebagainya, ini harus kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan itu. Saya bersama teman-teman di Karangkoso, Mas Yeti, meskipun belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan digital marketing, tapi dengan WA, kemudian grup WA, UMKM di sana bisa berjualan. Jadi kita di Kecamatan Karangkoso ada grup UMKM. Ya di situ kita gunakan untuk jualan. Jadi ada yang tidak harus jualan yang apa ya, jualannya sebenarnya ada yang punya misalkan apa itu hasil punya telur, dari situ dijual telur, yang ternak telur, yang ternak ayam, kemudian ibu-ibu itu yang bisa masak, ya catering di situ. Sehingga dari itu ekonomi berputar. Makanya nanti kalau dengan adanya pelatihan ini mungkin nanti bisa memberikan wawasan kita supaya bisa lebih membuka pasarnya. Jadi tidak hanya sekedar di grup WA, mungkin nanti bisa di platform yang lain. Karena peluang ini sangat luar biasa dan harus kita tangkap. Kalau kita tidak ikuti, kita akan ketinggalan. Kalau kita lihat sekarang di jalan-jalan banyak ruko yang tutup, kemudian di pojokan kemarin ada apa itu? Giant juga tutup, ya. Ya, jalan Giant di Singosari di Karangkoso itu kan tutup. Ya karena ini tadi, karena kita sudah sekarang tidak perlu lagi harus ke pasar, nggak perlu lagi harus ke toko, cukup dengan menggunakan handphone. Makanya kami berharap nanti setelah berakhirnya kegiatan pelatihan ini nanti bisa adik-adik sekalian bisa mengembangkan kemampuan digital marketing. Pasif ya? Iya pasif, saya ini pasif, saya nggak merokok, pasif. Makanya ini pelatihan hasil cukai, tempatnya tidak bebas merokok kan di sini ya, tidak boleh merokok. Nah ini artinya nih bahwa kita juga menikmati hasil para perokok itu, Anissa. Mari. Jadi kalau kita misalkan di mall kita sebagai perokok pasif, ya hari ini kita menikmati hasilnya dari para perokok. Terima kasih Mas Yeti, Bu Nani atas penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi semua dan bisa membuka lapangan kerja bagi para peserta. Dan ini nanti dalam rangka untuk juga meningkatkan kemakmuran menuju malam makmur yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, di kesempatan yang berharga ini, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari yang terhormat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas, sekaligus berkenan membuka secara resmi kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan digital marketing. Kepada Bapak Muhammad Yekti Prajoyo STMT, dengan hormat disilahkan. Yang saya hormati, ini hadir Pak Muslimin, mewakili Ketua DPRD Kabupaten Malang. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu hadir di tengah-tengah. Hal senada disampaikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Muhammad Yekti Prajoyo STMT. Dalam sambutannya menjelaskan karena pelatihan ini dibiayai dari negara, dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun anggaran 2025, berharap pelatihan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan para peserta semakin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ketika terjun ke dunia kerja maupun membangun usaha sendiri. Kegiatan pelatihan digital marketing ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Muhammad Yekti Prajoyo STMT. Yang telah hadir dan berkomitmen mengikuti pelatihan ini hingga selesai. Tadi sedikit saya cerita ke Pak Muslimin bahwa peserta pelatihan ini sudah punya dasar pengetahuan tentang digital marketing. Benar ya? Benar. Semuanya sudah pada tahu ya? Ya. Sehingga karena gini, kenapa pertanyaan Pak Muslimin tadi dan saya menjelaskan ke beliau? Karena biasanya marketer waktu pelatihan itu lama-lama.
sampai 20 hari, sampai 30 hari, selalu lama. Kenapa ini kok nggak lama? Pak Muslim bertanya. Padahal kalau menurut Mbak Ida ini sudah lama, karena Mbak Ida pelatihannya cuma sehari 2 hari Mbak, selesai. Maksimal 3 hari Mbak Ida ya, selesai. Ini sudah cukup lama. Nah, sehingga saya jelaskan ke Pak Muslim bahwa ini bukan basic training, tapi teman-teman yang hadir sudah memiliki dasar pengetahuan tentang digital marketing. Saya yakin itu karena saya lihat dari gesturnya, bahwa air mukanya itu sudah menunjukkan bahwa teman-teman semua sudah paham sebenarnya apa itu digital marketing, hanya ingin mendalami saja. Dan bila nanti ingin lebih tahu lagi ke depan, komunikasi dengan Yunani, karena digital marketing itu kan ada level-levelnya, bisa dikomunikasikan bagaimana untuk mencapai level berikutnya. Hadirin yang saya hormati, pelatihan ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Malang untuk meningkatkan potensi masyarakat, khususnya para pencari kerja, agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia saat ini. Di era digital seperti sekarang, pemasaran secara daring atau digital marketing menjadi keterampilan yang sangat dibutuhkan baik oleh perusahaan, pelaku UMKM maupun wirausahawan tersebut. Ya, kemudian update diri. Di sini kita nanti mendatangkan banyak narasumber di luar dari instruktur. Mbak Ida dari koperasi, ada teman-teman Pemda juga Bu Nani ya, ada teman-teman Pemda dari juga di sini. Diskusikan dengan teman-teman semua. Ya, kami di pemerintah Kabupaten Malang hadir untuk adik-adik semua, untuk teman-teman semua, agar membawa Kabupaten Malang lebih baik ke depannya. Karena jenenganlah yang memegang itu semua. Jenengan yang muda-muda yang harusnya memiliki semangat untuk membawa Kabupaten Malang lebih baik di masa yang akan datang. Jenengan semualah yang saat ini bisa menginventarisir masalah yang ada dan secara bersama-sama mendiskusikan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan semua masalah. Terima kasih lagi ya, kemudian secara aktif dengan teman-teman di Senagar biar kita tahu sebenarnya yang diperlukan oleh teman-teman itu apa. Ya, karena saya yakin teman-teman semua yang ada di sini lebih tahu situasi yang dihadapi dibandingkan kami semua yang di dinas. Maka komunikasi itu penting. Ya. Hadirin yang saya banggakan, pelatihan ini kami laksanakan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam membekali para pencari kerja dengan keterampilan yang relevan dan dibutuhkan oleh dunia industri saat ini. Kami ingin agar para peserta tidak hanya menjadi pencari kerja yang pasif, tapi menjadi individu yang siap bersaing, kreatif, dan mampu memanfaatkan peluang di dunia digital. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan semangat para peserta. Ikutilah pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, manfaatkan setiap materi yang diberikan, dan jangan ragu untuk bertanya serta berdiskusi. Semoga pelatihan ini memberikan manfaat yang nyata dan menjadi pintu pembuka menuju masa depan yang lebih baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan digital marketing di King's College London KEK Singosari menyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih kepada Bapak Yanti Prajoyo SPMT atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semuanya. Dengan berakhirnya sambutan dan arahan dari yang terhormat Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, kita telah menyelesaikan rangkaian acara seremonial pembukaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi melalui pelatihan digital marketing. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan juga memberikan dukungan. Sebagai penutup acara seremonial ini, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk bersama-sama kita mengikuti rangkaian tambahan, yaitu pemberian simbolis seminar. Sudah siap? Tunjukkan senyuman paling manis. Kita posenya formal dulu. Saya pandu 1, 2, 3. Selanjutnya pose semangat. Oke. 1, 2, 3. Yang terakhir salam kompeten.
hari ini seperti apa sih respon dari DPRD mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker hari ini? Ya, kita mengapresiasi karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para tenaga kerja kita. Dengan adanya pelatihan digital marketing ini, kita berharap nanti teman-teman minimal para peserta itu bisa membuka usaha sendiri dari rumah. Ada yang mau tanya lagi? Support dari DPRD untuk peningkatan. Oh, kita siap support ini ya. Nanti kalau misalkan ini kan dananya dari DPRJAT, jadi dari pusat. Kalau nanti misalkan nggak ada ya kita bantu dari APD, Pak. Karena kegiatan ini sangat baik sekali. Ini juga untuk penurunan tingkat pengangguran? Ya salah satunya untuk itu, Mbak. Tuntutan saat ini ya, kita mengetahui bahwa sekarang sudah era digitalisasi di mana generasi muda kita harus kita persiapkan untuk menghadapi era digitalisasi tersebut. Itu yang paling pertama ya. Yang kedua, dari kondisi serapan tenaga kerja. Beberapa perusahaan menyampaikan kebutuhan mereka terhadap pekerja-pekerja muda yang memahami tentang digitalisasi. Salah satunya digital marketing. Maka dari itu pada kesempatan hari ini kami berterima kasih kepada Pak Muslimin dan teman-teman Komisi 4 di mana kami bernaung itu DPRD Kabupaten Malang yang telah menyediakan alokasi anggaran untuk kami bersama rekan-rekan di TAPD. Jadi anggaran ini dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau kita manfaatkan untuk pelatihan anak-anak kita yang jumlahnya hari ini kurang lebih 70 orang Bu Nani ya. 75 orang untuk 3 kelas. Ya semoga nanti teman-teman di sini bisa menyerap ilmunya dengan baik ya dan bisa memanfaatkannya di dunia kerja nantinya. Ya, termasuk untuk mengurangi angka pengangguran terbuka. Dan dilaksanakan berapa hari Pak untuk kegiatan ini? Pertanyaan itu boleh kesana nggak? Oke. Yang nggak menerima ya. Yang tahun ini kita ada alokasi sebelum PHK ya, sebelum perubahan ada 8 miliar untuk pelatihan, khusus untuk pelatihan. Kemudian setelah itu PHK kita ditambah 2 miliar. Jadi total ada 10 miliar khusus untuk pelatihan ya. Dalam 1 tahun ini ya Pak? 1 tahun 2025 ini ada anggaran segitu ya. Jika dibanding dengan tahun kemarin? Lebih banyak tahun ini. Lebih banyak tahun ini. Ya Bu Nani ya. Jadi insya Allah ya kita berharap bersama bisa kita optimalkan untuk meningkatkan kompetensi adik-adik kita ya, anak-anak kita semua Kabupaten Malang. Jadi yang lulus dari kami semua pelatihan digital marketing berbasis kompetensi. Berarti nanti sudah sertifikasi semuanya ya Bu untuk sertifikasi dari BNSP. Hari ke-8 kami melaksanakan ujian digital marketing. Bu, ini 75 itu sasarannya para pencari kerja dan pekerja. Untuk apa? Atau tidak mereka yang sudah memiliki produk UMKM? Kami bagi beberapa. Kemarin yang sudah dilaksanakan di tahap pertama untuk UMKM kami sudah melaksanakan. Yang sekarang sebagian pencaker yang lulusan sekolah dan kuliah, tapi juga banyak yang sudah mempunyai usaha juga. Semangat pagi. Memasuki acara selanjutnya, penyampaian materi pertama, peran digital marketing dalam pengembangan usaha oleh Indah Sulistiawati STMSI, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang. Dalam paparannya menjelaskan, digital marketing ini bertujuan meningkatkan literasi digital, memperluas jangkauan pemasaran, transformasi teknik pemasaran, dan meningkatkan pendapatan melalui teknologi. Sulistiawati tadi sudah disebutkan, saya selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Marketing. Ini tujuannya adalah meningkatkan literasi digital. Pokoknya sekarang sudah pegang HP itu sudah semua sudah dapat diambil, misalnya dari WA, dari TikTok, dari apa saja yang ada di aplikasi yang ada di situ, itu sudah merupakan literasi digital. Itu tinggal pengembangannya saja seperti apa. Kalau tadi dianalogkan bahwa yang hadir saat ini sedang kanan kiri rumah atau tempat usaha, ini bisa melalui digitalisasi akan bisa memperluas jangkauan pasar pada produk kita. Yang berikutnya adalah transformasi teknik pemasaran. Nah, ini yang dimaksud pengembangannya adalah transformasi teknik pemasaran. Kalau sekarang memasarkan secara manual, misalnya di jajan, toko, warung, sekolah, kalau yang usahanya makanan
itu bisa dipasarkan melalui digital. Itu akan memperluas jangkauan dan pemasaran. Dan yang berikutnya meningkatkan pendapatan melalui teknologi. Jadi HP itu jangan cuma scroll TikTok, mereka yang punya untung, tapi kita yang memberikan istilahnya keuntungan buat mereka yang kita scroll juga. Lebih baik kita yang memanfaatkan itu agar keuntungan juga ada pada kita. Itu. Yang berikutnya, tantangan usaha mikro di era modern. Nah, ini sekarang itu banyak sekali usaha-usaha yang berkembang. Tentunya saya membuat kue donat. Ini donat ini sedang tren ya. Itu di mana-mana berkat, kita harus berterima kasih berkat ikan mampu. Nah, itu kita harus berterima kasih di usaha ikan mampu. Untuk yang pengusaha donat, saya punya beberapa, saya keliling di Kabupaten Malang karena juga saya mendampingi pengusaha usaha mikro di Kabupaten Malang. Itu di Pagak dari review dari produk donatnya pinggang mampu. Ini tantangannya adalah persaingan semakin ketat, tidak hanya lokal tapi juga global. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali misalnya satu donat saja banyak variasinya, dari donat dengan topping glaze, terus coklat, ada lagi varian lain, ada isinya dan lain-lain. Itu yang harus dikembangkan oleh teman-teman untuk memperluas variannya. Jadi tidak hanya itu saja, itu teknik untuk agar produk kita itu bisa dikenal, bisa masuk di masyarakat, di pasar masyarakat. Itu untuk bisa melihat produk kita. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, ada juga kalau misalnya. Kemudian biaya promosi lebih efisien, itu kan bisa kita rasakan. Kita nggak, kalau penjual kita nggak ada paket, bisa ke Telkom, halnya Telkom itu kan bisa akses wifi-nya di situ, kita bisa melaksanakan misalnya, tapi pengusaha kok sampai nempel-nempel gitu ya nggak pantas juga ya, kita harus pakai ada kuotanya mungkin. Itu. Dan yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Ini maksudnya adalah kita harus punya ciri dari usaha kita. Kalau misalnya tadi pentol edan lawang, pentol edan lawang, nah itu dengan kita menyebut pentol edan lawang berarti kita menggambarkan pentol cilik-cilik terus pedes, enak, mau kita makannya bisa memiliki. Nah itu yang kita bisa membuat ciri dari produk kita. Berikutnya, bentuk-bentuk marketing, digital marketing. Ini mungkin teman-teman sudah tahu semua, yaitu itu banyak sekali pengusaha di mana-mana itu terkenal melalui TikTok. Sekali masuk TikTok pasti akan dicari. Itu kekuatan media sosial. Itu teman-teman juga harus memanfaatkan untuk usaha yang akan dibangun atau yang sudah dibangun oleh menyelamatkan industri rokok, cukai, tembakau. Memasuki materi selanjutnya disampaikan oleh Ari Kuswadi SH dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang yang menyampaikan materi tentang pemberantasan rokok ilegal. Dalam paparannya menjelaskan pentingnya pemberantasan peredaran rokok ilegal karena rokok ilegal merugikan negara. Tidak ada pemasukan untuk negara karena tidak dilengkapi cukai, dan berpesan kepada warga masyarakat apabila mendengar, melihat ada peredaran rokok ilegal untuk segera melaporkan ke pihak bea cukai, kepolisian, karena identitas pelapor akan dirahasiakan. Mas-mas, bapak-bapak hadir di sini. Kita nggak lain dari penyerapan dana bagi hasil cukai dan tembakau.
bukannya kita melarang adanya rokok, enggak. Yang menjadi peran serta intens Kabupaten Malang adalah peredaran rokok ilegalnya. Kenapa sih Pak? Sampai kejaksaan ini hadir untuk mendampingi Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini. Gak lain dan gak bukan, cuma satu, pengennya dana DBHJT itu tepat sasaran. Kalau ini kita ketemu di kawasan ekonomi khusus, kalau 2 bulan lalu kita ketemu di Kantang. Kalau yang Kantang ini malah kalau saya pas sebutnya masalah masyarakat yang terdampak, keluarga yang terdampak, malah bukan kekinian, dia di sana malah khusus menjahit. Kalau yang di sini ada 3 kelas, di sana 1. Kenapa sih saya bilang masalah terdampak? Industri rokok kita ini sekarang tidak sedang baik-baik saja. Kenapa ini? Selanjutnya dana DBHJT tadi disasarkan kepada keluarga atau masyarakat yang notabene buruh rokok dan keluarga petani tembakau. Kemudian ada masyarakat kita yang bilang, oh pelatihan ini nggak tepat sasaran. Bukan seperti itu, karena di dalam peraturan bupati dan permennya masih bergantung kepada masyarakat, keluarga dan masyarakat petani tembakau. Kemudian ada perubahan lagi, masuk dalam kategori masyarakat lainnya yang sekarang ini digital marketing. Yang notabene saya yakin mas-mas mbak-mbaknya ini bukan dari keluarga petani tembakau maupun buruh rokok, kan seperti itu. Terus kenapa lagi Kabupaten Malang ini menjadi bagian penerima dana DBHJT terbesar? Kenapa sih bilang terbesar? Bukan karena pabriknya banyak, tidak. Tapi barang yang cukai yang kita kenakan kepada pabrik-pabrik ini besar dan kembalinya ke masyarakat Kabupaten Malang. Kenapa sih kalau harus pakai kita cukai? Ya kembali ke masyarakat lagi dan lain itu. Ya mungkin di Singosari belum terdampak, tapi kalau di Mampir sudah mulai terdampak. Banyak pabrik-pabrik yang sudah tutup. Tapi kalau nggak sudah tutup, tidak ada tandemnya. Tandem dalam artian memberikan kail atau pelatihan-pelatihan yang seperti ini, ya kan akan muspro, akan sia-sia, tidak berkelanjutan. Satu lagi yang kemarin Kabupaten Malang berhasil, ini yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang mengenai bantuan langsung tunai dari DBHJT ini. Jadi bukan terhenti pada pelatihan, tapi juga untuk BLT dan pelayanan kesehatan. Kita Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang bukan dalam rangka untuk melakukan penindakan, enggak, tapi penegakan hukum. Kalau penindakan ada lagi dari bea cukai, Satpol PP, polisi, itu kan penegakan hukumnya, penuntutan. Kenapa Kejaksaan Kabupaten Malang hadir? Yuk, mari sama-sama memberantas peredaran rokok ilegal. Kita ini kan konsumsi, sebagai konsumen lah. Sasaran penegakan hukum itu bukan pada konsumen, tapi pabrik-pabrik dan pengedar. Industri rokok sah, legal, kena peredaran rokok ilegal, mati. Kenapa Gudang Garam Kabupaten Kediri di 2025 ini pendapatannya merosot dan
pengurangan buruh pabrik secara besar-besaran. Berdiri Pak, gudang garam Bu, yang besarnya seperti itu, kesejahteraan buruhnya juga terjamin oleh data Februari Maret, pengurangan dari buruh gudang garam besar karena masifnya peredaran rokok ilegal. Gak ada peredaran rokok ilegal ini, gak ada Pak sumbangsinya kepada negara dalam bentuk cukai. Padahal dari sektor cukai ini akan kembali ke masyarakat lagi. Dana dari DBHC, dana bagi hasil cukai dan tembakau. Tapi tidak terlepas, maksud saya gini, cukai itu tidak terlepas juga dari rokok dan ada juga dalam bentuk minuman. Kemarin penindakan yang terjadi 4 hari yang lalu Pak, rest area Simosari tol Kabupaten Malang mau memasukkan 1 truk kontainer arak Bali karena barang bukti ada di Jalan Jakarta, masih kita akan proses. Itulah alkohol, minuman alkohol beralkohol di atas 4% juga dikenakan cukai. Saya kenapa sih bilang begini? Karena Kabupaten Malang ini bangsa potensial. Kemudian kenapa sih Bea Cukai Kejaksaan, kemudian pemerintah Kabupaten Malang dengan pemerintah Kabupaten gencar sampai turun ke sini? Cuma satu tuh, dengan adanya perolehan industri cukai yang besar ini, jangan sampai kalah dengan industri rokok ilegal. Misal kita sebagai masyarakat tahu di suatu tempat itu ada industri rokok ilegal, rumahan lah ya. Yeah. Apakah kita sebagai pelapor itu nanti akan up gitu? Kita dapat info dari orang ini gitu. Sangat ada nama yang melaporkan. Ayo Mas ya. Berarti melaporkannya hanya lewat aplikasi ya? Aplikasi. Atau bisa datang langsung karena kan ini berkaitan dengan perda dan di bidang penindakan penyidikan dari Bea Cukai. Bagi melapor itu sangat-sangat dilindungi. Jadi bahasanya dalam undang-undang cukai ini adalah penindakan. Kenapa sih kemarin sampai 4 hari yang lalu sampai anak Bali bisa masuk? Ya karena dari perasaan masyarakat ada informasi. Ketika masuk melaju di tol berhenti, ada kontainer yang mencurigakan. Ya itu sama sekali karena anak Bali itu setelah kita diperiksa mengandung alkohol di atas 4% dan itu hukumnya wajib dikenakan cukai. Gitu ya Mas. Sudah ada? Yang lain masih belum? Masih belum. Nah, kalau menerangkan IB bukan saya, bukan ranah saya. Saya hanya mengetahui sekilas saja bahwa NIB itu sama dengan KTP. Tapi apakah NIB bisa digadaikan? Mari kita tanyakan langsung narasumber yang sudah berada bersama kita. Kakak Trileni Kusumaningsih STMAP, boleh beri tepuk tangannya? Boleh tepuk tangan. Pertanyaan nama saya Leni. Terima kasih. Oke. Memasuki pemberian materi selanjutnya disampaikan oleh Trileni Kusumaningsih STMAP dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Dalam paparannya menjelaskan terkait dengan legalitas usaha, di mana legalitas merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan perusahaan sehingga diakui oleh hukum dan masyarakat. Kita secara hukum, kita sudah cukup umur, cukup usia untuk bertanggung jawab secara hukum
di hadapan negara. Oke. Nggak usah, nggak usah malu-malu maksudnya. Oke, raise hand. Oke, terima kasih. Legalitas usaha tadi sama seperti Kak Justin bilang. Kalau kita sebagai anak, kita sebagai 17 itu pantasnya kelas berapa ya? Tapi kan kakak boleh loh ikut sekolah tiap hari, kan dapat ilmunya, tak kasih ilmunya, tapi nggak usah dapat ijazah deh. Itu pentingnya legalitas. Kita diakui, oke, diakui secara sah dan legal oleh pemerintah. Bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bisa bicara, aku benar-benar lulusan dari sini. Aku siap melanjutkan ke sana karena saya sudah punya legalitas. Begitu. Kakak 26 tahun, kayaknya berarti sudah menikah ya. Satu-satunya di antara kita yang sudah menikah kayaknya ya. Begini? Oke. Andai, gitu ya. Andai menikah. Maukah Anda menikah tanpa surat? Ya, di situ tidak ada perlindungan hukum, hak dan kewajiban tidak jelas. Demikian juga terhadap usaha kita. Iya atau ya? Yang sudah punya usaha, inginnya usahanya berjalan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, banyak tahun. Yang belum punya usaha, saya nanya, mau punya usaha 1, 2, 3, 100? Loh, hari Jumat loh, Jumat berkah loh, ada wali lewat loh. Yang belum punya usaha itu mau punya usaha berapa? Oke, banyak. Musta'alam. Untuk menjadi saluran rizkinya bagi di sekitar kita. Sebelumnya saya mohon maaf, tangan kiri saya agak pasif ya. Jadi saya gunakan untuk memegang mic karena kebetulan masih pemulihan di tangan kiri ini habis patah saat menjelang lebaran lalu. Jadi belum bisa, ya hanya sampai di sini saja. Oke. Itu kenapa pentingnya kita sebuah legalitas. Ketika kita juga sebagai subjek, maka kita ingin memastikan barang-barang yang datang ke kita pun itu dari supplier yang legal. Pernah tidak kita membeli sesuatu dengan brand sesuatu ternyata bukan barang sesungguhnya? Pernah ya, dan sekarang marak ya, karena Indonesia sangat cerdas ya. Oke, pasti kita akan memperhatikan legalitas dari supplier itu kan. Mana nih BPOM, bener nggak ya? Oh barcode-nya salah, asal pasang doang gitu kan. Benar nih, oh ini tepungnya dari apa ya? Kalau tepung apa sih biasanya? Boga-boga itu ya, Boga Sari. Bener gak nih? Oh si kakak katanya ngaku-ngaku distributornya Boga Sari, ngaku-ngaku nih ya. Bener gak ya si kakak ini terdaftar di distributornya Boga Sari? Itu bisa ditelusuri. Begitu juga ketika nanti kakaknya mensuplai misalkan ke rumah sakit tahu waliknya. Tuh jangan salah, awalnya bisa ke Taiwan loh ya. Baru satu. Oke, dari saya. Terima kasih kakak. Oke. Pinjam. Oh datanya maksudnya belum bisa buka nggak? Oh ada datanya atau tidak? Ada. Oke. Bahwasanya NIB itu merupakan fasilitas sarana dari pemerintah pusat, di mana tujuannya adalah data semua pelaku usaha itu terpusat di pemerintah Republik Indonesia. Jadi servernya ini jadi satu di pusat. Kami cuma punya lihat doang, intip doang, tapi server semuanya jadi satu di pusat. Untuk mengurus NIB yang harus dipastikan, ingat, jangan sampai ada drama lupa password. Catat baik-baik email yang akan kita gunakan dan passwordnya.
Kalau memang dirasa perlu bikin email baru kan masalah. Pokoknya kita ingat, hafal passwordnya, tiada drama. Nomor, pastikan email dan nomor HP itu yang benar-benar aktif dan kita jaga selama usaha kita berjalan. Yang ganteng-ganteng itu nggak apa-apa. Kalau saya cantik beli nomor cantik kan nggak bisa ya Mas Rizky ya. Paling Mas Rizky cari nomor HP yang cantik gitu ya. Kalau saya cari nomor HP yang ganteng Mas. Itu nggak masalah. Pokoknya nomornya aktif dan WA-nya terkoneksi. Kenapa? Karena komunikasi dengan sistem itu melalui email dan WA. Di HP bayar nggak? Bayarnya besok kok ya, bayarnya itu beli data itu wes. No wifi ya, modal dikit. No wifi, modal dikit. Apakah kita yakin memasarkan? Yakin? Benar ya? Itu yang terpenting. Medianya apa? Sekarang kita sudah di era digital. Salah satunya adalah dengan kita public speaking, mau di IG, di TikTok, di Facebook, itu ada semuanya sarana penjualan ya. Oke, jadi 3 orang bidadari di depan nanti akan memasarkan 3 produk. Kita kasih waktu 1 menit. Yang mau kasih clue pertama? Siapa yang mau kasih clue pertama? Misalkan saya mau kasih clue. Kakak siapa namanya? Caca. Ya? Caca. Caca. Ya, Caca harus menjelaskan memasarkan tentang pacul. Sedang live ya kita. Halo teman-teman semuanya, silahkan tap love layarnya dulu. Di sini Caca punya produk. Ini produk permen Jawa Bogja. Jadi produk permen Jawa ini dari asam asli. 100% asam asli ditanam oleh petani-petani kita. Jangan lupa kakak order, tap layarnya dulu. Ini ada di Banjar Kuning nomor 1. Cepat karena stoknya ini sangat terbatas. Stoknya ini sangat terbatas dan cuman ada di Malang. Kita nggak punya agen, kita nggak punya supplier. Ini produknya sangat terbatas dari asam Jawa asli ya teman-teman. Oke, saya juga kepanggil loh Kak Eka ya. Oke, yang mau kasih clue kedua. Selamat siang. Hari ini saya akan ada obat yang terbaru yaitu TikTok ya. Untuk hari ini karena masih pertama saya ya, hari ini pembelian 2 dapat 3. Ini sangat berhasil sekali untuk rambut, untuk puji. Clue ketiga. Oke, apakah? Ikan lader. Hah? Wih. Ayo kakak, ada promo hari ini. Langsung keranjang kuning ya. Diramen dari kali Gunung Rejo asli. Teman-teman dong, boleh ketunya. Boleh, silakan boleh memilih. Sukses selalu, tepuk tangan dong. Oke, itu tadi apa sih sebenarnya inti yang mau saya sampaikan? Promosi. Yes. Tubuh itu diselimuti oleh kabut dari masa lalu, kabut dari traumaku, kabut dari kisah kegagalanku, kisah sedihku,
ini. Aku mau bawa Rafa. Saya ingin ada kesepakatan dari Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah istirahat beberapa jam dulu. Memasuki pemateri terakhir disampaikan Bintang dari Bank Jatim. Dalam paparannya menyampaikan berbagai produk simpanan dari Bank Jatim yang menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, giro, deposito, dan agen. Beberapa produk tabungan dari Bank Jatim diantaranya tabungan Si Pandai, tabungan Siklus, dan beberapa produk tabungan lainnya. Nanti memang di buku tabungannya nanti akan tertulis adalah Kecamatan Panjen, itu nanti buku tabungannya bisa ditarik di Bank Jatim manapun, seperti itu ya. Jadi mau di Bank Jatim Singosari bisa, di Pakis bisa, di Batu juga bisa, di Pujon juga bisa, dan lain-lain seperti itu. Nah kebetulan saya akan mengisi 2 materi, insya Allah kira-kira 10 menit atau 15 menit Bapak Ibu saya akan nyampaikan. Kalau misalnya di sebelah kiri saya setuju berapa menit? 10. Sebelah kanan harus beda dari 10. 5. Pertama, izin saya ini adalah sebenarnya marketing di funding sebenarnya. Apa sih funding? Tuh. Sebenarnya bisa dilanjut. Yang nanti silakan dilanjut. Nah ini fungsinya bagi sebelah sini. Sebelah kiri adalahnya menghimpun dana masyarakat. Keduanya menyalurkan dana kepada masyarakat. Yang ketiga adalah menyediakan layanan jasa perbankan. Nah, layanan jasa perbankan dengan lending. Kalau funding ini ngurusin ke tabungannya Bapak Ibu sekalian, ada juga giro dan klasifikasi untuk yang menabung Bapak Ibu sekalian. Ini ada apa? Lending adalah yang berbeda adalah kredit. Kalau kredit pastinya paham semua ya. Kalau menabung juga pastinya agak sedikit paham karena biasanya sekarang kalau Bank Jatim kurang cukup terkenal, tapi mungkin bank-bank lain yang bisa mencakup sampai ke dekat rumahnya Bapak Ibu sekalian yang masih paham. Silakan dilanjut. Sebenarnya kita tuh ada banyak, cuma saya akan klasifikasikan yang lebih dikit, yaitu adalah 4. Yaitu adalah pertama tabungan. Nah, di sini ada yang nggak punya tabungan? Nah, biasanya yang pertama adalah tabungannya untuk anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Bantuan dari sekolah dari Bapak Ibu sekalian. Ketiga adalah tabungan untuk masa depannya anak-anak sekalian. Atau yang keempat adalah untuk menunjang operasional bisnis atau usahanya Bapak Ibu sekalian. Biasanya lingkup yang dekat dari masyarakat seperti itu. Makanya tabungan lebih ngerti. Dan juga yang sekarang yang lebih paham dan lebih tahu itu adalah yang biasanya di sini yang pakai Shopee siapa? Hampir semua ya. Semua ya. Nah, di situ kan ada namanya ada Shopee Pay. Nah, Shopee Pay ini sebenarnya turunan dari menabung sebenarnya. Nah, itu akannya semua akan jadi paham pengen nabung, apalagi si bank punya promo-promo kalau misalnya pembayaran Shopee lewat si bank. Jadi paham semua ya untuk masalah nabung-menabung semuanya ya. Di sini rata-rata umurnya berapa Bapak Ibu? 60? 17 tahun. Sangat terlihat sekali ya. Tabunganku, ada juga tabungan simpel. Nah, kalau tabunganku itu memang di bawah 17 tahun. Kalau tabungan simpel itu yang biasanya baru masuk sekolah, ada yang playgroup, ada yang TK, ada yang SD. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya sudah di atas 17 tahun itu akan berbeda lagi sesuai dengan peruntukan Bapak Ibu sekalian dan juga akan berbeda fasilitas masing-masing. Dan juga ada deposito, ini ada produk investasi yang semua pasti akan paham. Deposito ini sebenarnya adalah dari tabungannya Bapak Ibu sekalian itu adalah misalnya ada 10 juta, didepositokan 5 juta itu untuk ditahan dan akan berbunga. Intinya seperti itu. Sekalian ada Briling, agen Mandiri, agen 46 itu sama, agen Jatim kebetulan baru Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian punya usaha atau punya dana lain bisa ikut join agen Jatim. Ini untuk panjang tangannya Bank Jatim. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen dapat tambahan fee, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kita bisa ada fasilitas pembayaran PBB. Kalau misalnya tetangganya Bapak Ibu sekalian yang bayar PBB nggak usah jauh-jauh ke Bank Jatim atau ke Bapak Perda, itu langsung ke agen Jatim. Nah kita yang saya ini akan menjelaskan hanya 4. Tabungan siklus, Simperda, Simpade dan juga siklus prioritas standar. Simperda standar, Simpade ini akan lebih murah dan juga ada siklus prioritas. Nah kebetulan saya akan menjelaskan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian sekarang. Nah
Untuk tabungan siklus ini adalah tabungan punyanya Bank Jatim sendiri Bapak Ibu. Setoran awal minimal 50.000, biaya administrasi per bulan plus ATM itu ada 12.500 sama dengan bank yang lainnya. Limit simpanan dan penarikan hingga 500 juta rupiah. Mesin ATM seluruh Jawa Timur, lalu tarik tunai gratis di seluruh ATM di Indonesia. Maksudnya apa Mas kalian tadi? Maksudnya ketika misalnya Bapak Ibu sekalian sudah punya ATM Bank Jatim yang receiver, itu bisa tarik tunai sekali gratis itu di ATM manapun, mau di ATM BCA, maupun di ATM Link, ATM BRI, Mandiri, BNI dan lain-lain. Satu kali gratis di bank berbeda, bukan di Bank Jatim. Kalau sesama Bank Jatim, setelah pelatihan sudah. Nah, yang nanti akan di-training ATM, tabungan, dan tidak ada limit transaksinya cuma 500 ribu. Selain itu, bagi saya. Iwan Dikmawan melaporkan.